Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, memberikan like, dan memberikan komentar di channel ini. Mohon maaf apabila saya tidak bisa membalasnya satu persatu. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku, karya Hanin Humairo. Pikiranku yang kacau makin kacau melihat kedatangan Mama. Wanita yang wajahnya lebih muda dari usianya pastilah akan mencecarku habis-habisan jika tahu realita rumah tanggaku yang telah kandas. Mama sangat menyayangi Rida dan anak-anak. Bahkan mantan istriku itu sudah seperti anaknya sendiri. Jika aku terlihat kurang perhatian padanya, Mama akan mengomel tanpa titik koma. Rida memang telah membeli hati Mama dengan kebaikannya. Mereka tergolong mertua dan menantu akur. Hampir tak pernah ada percekcokan di antara keduanya. Yang ada malah saling memuji dan menyayangi. Sesungguhnya memang tak ada satu celak pun pada diri Rida. Dia benar-benar baik dan kadang aku pun berpikir mengapa bisa setega itu menancapkan belati kepedihan pada inti hatinya. Pelayanan dan ketaatannya sempurna. Secara fisik pun tak buruk rupa. Ia pandai merawat wajah juga tubuhnya. Jadi saat Bienah bilang Rida memiliki kesalahan, aku ingin sekali mengetahuinya. Nyatanya itu adalah sindiran kejam untukku. Berani sekali perempuan tua itu mengatakan akulah kesalahan Rida. Loh, kok Biena bawa koper? Mau kemana memang? Tanya Mama yang memang berpapasan langsung dengan dua pelayan itu. Anu. Biena mau pulang kampung dulu, Mam. Katanya ada urusan penting. Mang hati-hati di jalan ya. Aku cepat-cepat melangkah menuju Mama. Setelah jarak kami hanya satu langkah saja, aku mencium punggung tangannya, selanjutnya mengecup pipi kiri dan kanan. Kami permisi dulu Bu, maaf tidak bisa melayani Ibu, ucap suami Biena. Lepas itu, keduanya melanjutkan langkah menuju luar rumah. Kepergian keduanya membuatku sedikit bernapas lega. Aku jadi bebas berbohong tentang Rida dan anak-anak. Mama harus diamankan sementara waktu. Ia tak boleh tahu yang sebenarnya sampai aku mengetahui keberadaan Rida. Rida Azka dan Azkia mana? Kok nggak nyambut Oma? Jantungku serasa keluar rangka saat pertanyaan itu terlontar. Sesaat memutar otak untuk melontarkan kebohongan pertama. Sebelum menjawab pertanyaannya, aku menuntun Mama menuju sofa. Kubantu wanita ini untuk mendapat posisi nyaman saat duduk. Selanjutnya aku berlari ke dapur untuk mengambilkannya minuman. Mama harus nyaman dulu sebelum mendengar jawaban atau tepatnya kebohonganku. Hei, panggil Rida dan anak-anak cepat. Aku duduk di samping Mama, sengaja tidak mepet agar kalau Mama kaget punya ruang cukup untuk mengubah posisi. Rida dan anak-anak sedang pergi berlibur, Mah. Ucapku dengan suara ditahan sekuat mungkin agar tak terdengar bergetar. Benar saja dugaanku. Mama langsung mengubah posisi duduknya. Mata berbulu lentik itu seketika membulat. Liburan? Tanpa kamu? Tanya Mama benar-benar heran. Ia sampai mengerutkan kening hingga matanya menyipit lagi. Itu acara khusus wanita mah, jadi itu teman-teman arisan Rida, mereka nginap di villa sambil liburan. Semua bawa anak-anak, sesekali biarlah Rida kumpul sama temannya, melepas kepenatan gitu. Terangku, untung otak ini encer, jadi dapat mencari keterangan palsu dalam waktu singkat. Arisan? Rida ikut arisan sejak kapan? Dia kan gak suka hal yang begitu. Mama menatapku lekat seakan ia sedang mencari kebenaran dalam ucapan putranya. Aku berusaha menekan gemuruh dalam dada saat menguar dari pancaran matanya ketidakpercayaan. Lalu hanya bisa mengangguk untuk menjawab pertanyaannya. Setelah kami saling tatap, Mama memalingkan pandangan. Ia sepertinya belum percaya 100% akan ucapanku. Dua kali aku mendengar wanita ini menarik napas dalam. Kapan pulangnya? Tanya Mama setelah menjeda ucapan dengan kebisuan. 3 hari lagi mah, jawabku. Hah? Lama amat? Mata Mama yang menyipit berubah bulat lagi. Kali ini diiringi mulut terbuka lebar. Ia lalu menepuk tanganku 2 kali. Mungkin karena kekagetannya bertambah. Lama-lama begitu ngapain? Ada-ada saja aneh banget. Sanggah Mama.
Masih dari sudut pandang Adnan. Mama, mending sekarang istirahat dulu. Nanti kita bicara lagi soal Rida dan anak-anak, oke? Aku memaksa mama pergi ke kamar tamu. Ku gandeng ia setelah dipaksa bangkit. Sebelum wanita itu bicara lagi, aku sudah mendahului untuk memberi saran, membersihkan diri, lalu makan malam bersama. Setelah mama diamankan, aku pergi ke dapur untuk melihat apakah ada makanan di sana. Dan oh, kesialan, masih belum mau pergi ternyata. Di sana tidak ada makanan sama sekali. Untunglah sekarang zaman serba praktis. Aku mengambil ponsel dari saku. Aku bermaksud memesan makanan via online agar tak harus ribet masak. Beres, makanan akan datang dalam waktu 30 menit. Yes, satu masalah hilang. Setelah memasukkan ponsel ke dalam saku, aku pergi ke kamar utama. Rasanya badan ini harus disiram air agar pikiran ikut tenang. Untunglah aku masih menyisakan beberapa potong pakaian di rumah ini. Jadi sekarang dapat selamat dari pertanyaan lanjutan jika aku tak ganti baju. Selepas berganti pakaian, aku segera mengambil ponsel kembali. Sekarang harus mengamankan posisi Ella dengan memberi tahu keadaan sebenarnya. Sekaligus kukatakan bahwa akan menginap di sini agar tak dicurigai. Satu hal yang penting, dia tak boleh menghubungi. Khawatir saat menerima telepon, mama mendengar. Bisa-bisa itu jadi petaka tak terelakkan. Untunglah wanitaku itu pengertian. Ia mengatakan memang harus menginap demi menghilangkan kecurigaan. Maaf ya sayang, aku gak bisa peluk kamu malam ini. Iya sayang, tak apa. Aku ngerti banget kok situasi kamu. Lagi pula berbakti pada mama itu kan lebih utama. Sahut Ella. Ucapannya ini membuatku begitu tenang. Ia juga tak kalah baik pada mertua daripada Rida. Andai mama mau membuka hati, pastilah hubungan mereka akan harmonis. Kurasa tak semudah itu mama akan menerima Ella. Ia amat sangat menyayangi Rida. Bahkan kadang perhatiannya pada mantan istriku itu lebih daripada anaknya sendiri. Apalagi kalau ia tahu bahwa aku telah menceraikan Rida tanpa sebuah kesalahan. Dan parahnya, mereka pergi tanpa meninggalkan jejak. Sepertinya aku harus bersiap memperjuangkan pernikahan kedua ini. Bagaimanapun Ella adalah pilihan hati, harus dipertahankan dengan segenap jiwa. Setelah urusan dengan Ella selesai, aku membuatkan mama susu coklat hangat. Ini minuman pas di suasana malam begini. Aku sendiri membuat kopi sebagai teman ngobrol bersama mama. Rida itu istri yang baik banget loh. Kamu jangan sekali-kali menyakiti hatinya apalagi sampai selingkuh. Ingat, di luar sana banyak wanita yang gak punya hati. Demi mendapat keinginannya, mereka merusak rumah tangga orang lain. Pelakor emang gak ada akhlak, ungkap mama setelah menyesap minumannya. Kami berdua duduk di teras samping rumah selepas makan malam. Aku mendengarkan semua ucapannya tanpa terniat memberi sanggahan. Meski kata-kata itu serupa pisau yang menelanjangiku, rasanya terlalu busuk kalau harus menebarkan kebohongan kembali padanya. Sulit loh zaman sekarang mencari istri sebaik Rida. Kamu tergolong beruntung, Adnan. Jaga dan pertahankan hubungan kalian hingga barengan jadi kakek nenek. Ingat ya, mama gak akan memaafkan kamu kalau kamu menyakiti Rida dan anak-anak. Makin kesini, aku semakin terpojok. Semua nasihatnya bagai tuntutan jaksa atas terpidana. Sementara diriku tak punya pengacara untuk membela. Makinlah aku kebat-kebit saat ancaman takkan memaafkan itu terlontar. Tak terdengar gurauan dalam ucapan itu. Mama serius dengan perkataannya. Pukul 10 malam. Aku memaksa mama tidur. Lagi pula obrolan kami hanya membuat aku terus tertampar. Lama-lama kesal juga berposisi jadi terdakwa. Beneran Rida gak bisa dihubungi? Acara macam apa itu? Beneran Rida gak bisa dihubungi? Acara macam apa itu? Bisa-bisanya tak boleh mengakses dunia luar. Gerutu mama saat kukatakan Rida tak bisa ditelepon karena aturan di sana. Yang penting Rida dan anak-anak bahagia mah, tegasku. Lalu kututupi pintu kamarnya supaya ia tak bicara lagi. Lepas mengamankan mama, aku pun pergi ke kamar utama untuk merebahkan badan. Pagi ini, aku terpaksa memasak nasi goreng untuk sarapan. Sebenarnya mama masih bisa masak, tapi tak apalah, hitung-hitung merayunya agar tak selalu sedih karena tak bertemu Rida. Kusajikan nasi goreng karya Chef Adnan lengkap dengan susu hangat.
Tak lupa aku buatkan juga jus alpukat. Setelah siap, aku pergi ke kamar tamu untuk memanggilnya sarapan. Tapi tak ada jawaban. Akhirnya aku buka pintu kamar, ternyata beliau sudah keluar. Mah, mah, kemana mamaku itu? Aduh, aku kan harus berangkat kerja ini. Oh, mungkin ke teras belakang. Gerakanku menuruni tangga urung saat ekor mata ini melihat pintu kamar Azka sedikit terbuka. Jantungku langsung naik 1 oktav detakannya saat mengira mama ada di sana. Bagaimana kalau dia buka lemari dan tak ada baju cucunya? Aku langsung berlari ke kamar itu sebelum terlambat. Saat pintu terbuka mata ini terbelalak. Mama sedang mematung memandangi lemari baju yang terbuka. Di dalamnya tak ada apa-apa, kosong. Menyadari kehadiranku, Mama membalikkan badan. Pandangan matanya dilemparkan tajam padaku. Ada apa ini Adnan? Mengapa baju Azka hanya ada 2 potong? Mainannya juga hilang. Jangan berbohong lagi Adnan. Katakan yang sebenarnya. Kemana Rida dan anak-anak?